Hai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, teman-teman. Semuanya sudah makan? Sudah semua? Sudah. Tadi ada yang lebih makannya ya? Oke, nanti dimakan lagi ya? Oke. Nah, kita hari ini, teman-teman, masuk ke materi manajemen komplain. Sebelum ke materi manajemen komplain, apakah teman-teman tahu apakah itu komplain? Ada yang tahu? Ya? Apa? Protes. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Ketidakpuasan. Yang cewek mungkin? Ada? Nggak tahu ya? Nggak tahu Pak, saya komplain itu apa Pak? Oke, manajemen komplain. Kenapa kita butuh komplain? Dan apa gunanya komplain? Dan mengapa harus ada komplain? Nah, itu yang akan kita pelajari. Pada dasarnya teman-teman ya, kita bekerja di Alfamart ini, ya, kita bukan hanya berjual barang, tapi kita juga berjual pelayanan. Jadi, kalau pelayanan itu, ya, lawan pelayanan apa? Komplain. Jika pelayanannya maksimal, maka tidak terjadi komplain. Seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari dan kita telusuri semuanya tentang masalah dari komplain. Nih, tujuannya apa? Agar kita dapat menguasai ilmu komplain handling, agar mampu mencegah dan menangani komplain dengan baik. Nih, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pelayanan pelanggan, ya. Yang kedua pemahaman komplain. Apa sih komplain itu? Yang ketiga penyebab mengapa customer komplain dan upaya pencegahannya. Yang keempat penanganan komplain dengan hati. Terus yang terakhir manfaat komplain pelanggan. Nah ini loh teman-teman. Kok komplain ada manfaatnya Pak? Seperti itu. Ya kan? Nanti akan kita pelajari semuanya teman-teman di sini. Nih. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan. Tuh. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, pelayanan di kasir ada berapa? Ada berapa? 16. Semuanya itu adalah bentuk pelayanan dalam komunikasi agar tidak terjadinya seperti itu teman-teman. Nih, apa sih pelayanan itu? Pelayanan adalah tindakan ataupun kinerja untuk menciptakan nilai bagi orang lain. Maksudnya seperti apa? Pelayanan itu kita seperti kita bertindak. Seperti itu. Untuk mendapatkan feedback dari lawan kita. Contoh, misalkan, Masnya misalkan punya pacar. Ya kan? Nah, bagaimana cara dia melayani pasangannya? Ya kan? Dengan apa dia melayani pasangannya? Dengan apakah dengan marah-marah? Ya. Walaupun si wanitanya tadi mencintainya, ya. Tapi kalau misalkan pelayanannya dengan pacarnya marah-marah, apakah pacarnya tetap betah? Enggak kan? Iya, sama. Itu untuk menciptakan nilai, entah itu nilai baik ataupun buruk. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, kepuasan pelanggan. Mungkin cowok-cowok sudah tahu nih apa itu kepuasan. Ya kan? Itu. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang ataupun kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, dan dengan apa yang mereka terima. Seperti itu. Ini loh. Kalau misalkan konsumen itu ya, belanja dari warung, dia beli rinso. Harga rinsonya lebih murah. Misalkan harga rinsonya itu cuma 10.000. Tapi di Alfamart, di toko tempat kita bekerja nantinya, harganya 17.000. Tapi kok kenapa laku loh? Ya kan? Masih bingung teman-teman, kenapa? Kenapa konsumen masih banyak berbelanja ke Alfamart daripada ke warung? Ya? Karena pelayanannya lebih baik. Terus? Apa lagi? Ada yang tahu? Ya?
Karena produk yang diberikan berkualitas. Oke, agak kurang tepat ya. Karena seperti ini ya. Rinso, asal kemasannya tidak bocor, itu masih bisa dijual kan? Iya. Apalagi? Coba. Selain itu. Ini teman-teman. Nih. Karena adanya kepuasan konsumen. Seperti itu. Bagaimana cara konsumen puas? Dengan pelayanan terbaik. Terus dengan lingkungan, dengan tempat. Apakah di warung ada AC-nya? Apakah di warung lantainya selalu bersih? Ya kan? Apakah di warung juga ada promo-promo? Misalkan beli rokok sebatang, gratis 2 batang. Ya kan? Apakah ada? Nggak ada, seperti itu. Iya. Kalau dari promo-promo, dari hal kecil, ataupun dari pelayanan kita, itu menciptakan kepuasan. Seperti itu. Nah, jadi ini loh teman-teman. Jadi Alfamart bukan hanya sekedar berjual barang, tapi jasa dan pelayanan. Nih, seharusnya teman-teman udah tahu ya. Mengenali kepuasan pelanggan. Nih, gak usah ke pelanggan lah ya. Ya, saya aja. Misalkan muka saya seperti ini gimana? Hah? Enak? Nah, jadi kenapa muka saya seperti ini? Hah? Melotot, kok nggak puas? Ya. Agak nadanya agak tinggi, ya. Ataupun mungkin saya sedih. Kenapa? Kenyataan tidak sesuai harapan. Itu loh, pacar saya misalkan saya sudah tiap hari belikan boba yang harga 5.000. Ya kan? Setiap hari beli boba. Sama beli apa lagi biasanya? Seblak level 5 ya. Seblak ceker. Tuh. Tapi ternyata dia lebih suka dengan orang lain yang selalu membelikan Jeko. Waduh. Itu ya. Sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa. Marah? Ngapain marah? Ya marah Pak, karena saya tidak lebih beruang daripada saingan saya. Iya. Ini. Karena kita berharapnya lebih loh dengan dia. Berharap bahwa dengan kita memberikan boba ataupun kita memberikan seblak, ya, kita merasa bahwa pacar kita itu ya akan seutuhnya jadi milik kita. Ya kan? Karena ekspektasi kita udah tinggi. Ya kan? Ternyata orang lain bisa memberikan kenyataan atau bisa memberikan yang lebih dari yang kita berikan. Seperti itu. Kecewa kan? Sama seperti pelanggan. Terus asumsikan diri kita sebagai pelanggan loh teman-teman. Sama kayak kemarin kan? Ada yang ngasir kan? Kenapa saya suruh antrian 3 orang? Biar apa? Biar sebelum teman-teman ngasir, teman-teman merasakan yang namanya kerja sebagai kasir di Alfamart, teman-teman merasakan dulu bagaimana cara menjadi konsumen. Ya kan? Kemarin ada konsumen sebagai apa? Susunya habis. Susu anaknya habis. Terus yang kedua apa? Kebelet. Iya, itu. Padahal walaupun nggak dirasain, ya, kita ngasir di sini, ya kan teman-teman ya. Dan antrian udah 3, itu rasanya yang ngantri itu bagaimana coba? Siapa yang ngantri kemarin? Nah ini, bagaimana rasanya mas? Nggak enak kan? Kesel kan? Nah itu, karena kita mikir ya, kalau kita di Alfamart ini prosesnya cepat, ya kan? Kalau kita mau pembayaran motor biasanya FIF, ya kan? Ataupun motor kalian sedang sekolah, sedang mau bayar SPP, ya kan? Misalnya kemana tuh? Ke Adira kan? Iya. Biasanya kalau dulu kita bayarnya ke Adira itu ngantri kan? Kita taunya di Alfamart ini cepat.
tanpa adanya antri. Nah itu. Dan pikiran kita, ya, mikirkan kita berharap bahwa Alfamart ini cepat, prosesnya cepat, tanpa ngantri. Tapi ternyata antrian lebih dari 3 orang, bahkan sampai 10 orang. Seperti itu. Kalau bahasa Palembangnya apa? Cuga. Iya. Cuga ni andek kakak dengan kau. Ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, jika harapan konsumennya biasa-biasa aja, atau lebih rendah daripada kenyataannya, maka konsumen akan senang, bahagia dan puas. Iya, ini kebalikannya loh. Ya kan? Kita ngelihat pacar kita kalau misalkan kita ngapel biasa-biasa aja. Ya udah, kalau misalkan kita jalan ajak nonton kan, ajak nonton One Piece kan. Ya kan? Baru-baru ini ada One Piece ya. Nah. Ternyata saat diajak jalan, apa ini namanya? Apa ini? Kalau yang bawa-bawa eyeshadow-nya pakai, terus bedaknya pakai, yang tabok-tabokan ini apa namanya? Blush on-nya pakai, lipstiknya cetar, ya kan? Itu kita mikirnya kalau dari rumah, ya udahlah, yang penting jalan baiklah. Kalaupun misalkan dia semeraut, ya kan? Atau acak-acakan tampilannya, paling saya dulu selangkah dia di belakang, ya kan? Yang penting ajak jalan kan, daripada sendirian nonton One Piece-nya kan, ya kan? Itu. Tapi ternyata di saat kalian datang ke rumahnya, buka pintu, wah, rambut dicatok, ya kan? Bajunya, salah. Bajunya rapi, ya kan? Sesuai kan? Celananya juga sesuai, ya kan? Jadi kita merasa senang. Yang kita berpikir dari rumah kita duluan, dia di belakang. Ini, ayo dek, gandeng dek. Ayo. Tapi ternyata yang wanitanya bilang, sudahlah kak, malu-malu be jalan dengan kau nih. Iya kan? Iya, artinya apa? Yang wanita berharap lebih, tapi ternyata yang cowoknya datangnya semerah. Ya mungkin koyak-koyak celananya ya. Ya kan? Tapi bagi cowok itu sangat keren. Wih, keren ya anakku. Ya kan? Pas dilihat cewek, ya Allah kakak. Ya kan? Kita nih nak parkir apa nak jalan ya? Ya kan? Itu. Jadi harusnya teman-teman, kita jangan terlalu banyak berharap. Ya kan? Apalagi misalkan kakak sudah beli cincin. Ya kan? Tapi tak tahunya, ya kan? Tak tahunya kakak itu selingkuh. Cak contoh siapa yang artis baru-baru ini? Selingkuh sambil, ya kan? Sambil smackdown. Nah itu, iya. Yang si wanitanya tadi, dia berharap tinggi. Dia nggak tahu bagaimana ke depannya, lanjutannya kan. Dia kan awal-awalnya kan memang iya, cinta, memiliki buah hati, ya kan. Kehidupannya sukses, ya kan. Itu sudah tinggi harapannya ke suaminya. Tapi ternyata itu. Jadi tidak sesuai harapan. Jadi wajar nggak kalau misalkan si wanita itu, si artis itu marah? Kecewa dan sedih. Iya. Kenapa? Karena sudah tinggi harapannya. Iya kan? Woi ganteng nian kakak itu. Ya kan? Tak tahu mobil boleh minjem, boleh merental. Lah ditelepon kawan, Jok baliklah mobil aku tuh. Oh ya, nanti kita meeting ya, iya. Gila apa kawan. Oh nak minta balik ke mobil. Dia ngomong matang meeting. Ya kan? Itu. Lanjut ya. Nih,
Selanjutnya service breakdown. Service breakdown itu adalah ketika terjadinya gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan pelayanan yang diberikan perusahaan atau individu. Apabila gap tersebut di luar batas toleransi pelanggan, maka pelanggan akan komplain. Nih ya, contoh, misalkan yang masih bisa ditoleransi lah. Kembalian misalkan kurang 200 rupiah. Walaupun nggak boleh ya. Ingat, dari awal saya sudah bilang, 1 rupiah pun yang bukan hak kalian itu jangan Tuh. Ini biasanya kalau misalkan kalau konsumen itu 200 rupiah atau 100 rupiah, ya udahlah dek, donasiin aja. Kita langsung donasi, konsumennya pergi. Ya kan? Itu masih bisa konsumen maaf. Walaupun terkadang teman-teman lupa bilang yang 200 atau 300-nya itu. Tapi nggak masalah bagi konsumen. Coba misalkan konsumen belanjanya hanya 2.000 rupiah. Ngasih uang 100.000. Ya kan? Ini bu. Ngasih stroke kan? Dek, kembaliannya mana dek? Nggak ada bu. Pas bu uangnya bu. Marah nggak? Itu karena udah berlebihan. Ataupun misalkan dari standar 16 percakapan kemarin. Konsumen cuma 1. Dia cuma mau beli rokok dan tidak mau beli yang lain, dan uangnya juga hanya sebatas beli rokok. Misalkan berapa? 16.000 ya? Iya. Ini disebutin semua. Selamat pagi Pak, dengan saya Robi Pak, kartu membernya ada Pak. Mau sekalian dibuat Pak? Ayo Pak, kita buat Pak. Cepatlah Pak, kita buat Pak. Yuk Pak. Iya kan? Ini Pak, tebus murahnya. Tebus murah, pori aku ini belum belanja nyampe 50.000. Ya, saking antusiasnya ya kan. Karena kita karyawan baru. Dek, cepatlah dek, ada antrian banyak. Biarlah bu, kata Pak Robi harus 16 standar komunikasi. Ya kan? Itu sudah berlebihan. Di luar batas maka konsumen akan seperti itu teman-teman. Nih, mengapa customer komplain? Nih, komplain pelanggan, pernyataan ketidakpuasan atau kekecewaan mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi. Artinya kalian PHP untuk konsumen. Ya kan? Konsumen mau cari roti. Oh ya bu, tunggu sebentar ya bu. Saya ambilin dulu rotinya. Ternyata yang kalian ambil ini. Kalau misalkan konsumennya di luar Palembang ya, itu salah dek. Bukan dek. Itu teh, bukan roti. Coba kalau orang Palembang ya. Pasti jawabnya, mana mato kau. Ya kan? Mau nyari roti. Ya kan? Kayak gitu loh. Nih. Tapi konsumen bisa komplain dengan berbagai cara. Media dan sasaran. Kalau misalkan saya sebutkan tadi, yang misalkan orang Palembang tadi ya, artinya komplain secara langsung ngejas. Woi dek, mana mato kau nih. Ya kan? Mau cari roti, kau kasih teh. Iya pak, cocolannya pak. Datang kan penjabat. Dek, ngapa kau kasih teh? Iya kata Pak Robi, biar impulse buying. Penambahan sales pak. Iya. Disuruh untuk menambah sales. Misalkan dia beli roti, rewangnya apa? Ya kan? Ada kan saya bilang kan kemarin kan? Ya kan? Gitu. Jadi uji Pak Robi biar nambah pak. Yo, carilah dulu yang memang pokok konsumen beli. Ya kan? Nah kalau misalkan kalian berlebihan seperti itu, maka konsumen bakal seperti itu teman-teman. Nih, apa sih komplain itu? Bingung pak, bahasa Inggris pak. Kom itu komputer pak. Planet. Komputer planet. Komplain adalah penyampaian ketidakpuasan terhadap layanan yang dirasakan oleh konsumen.
Terus selanjutnya, ini caranya ya, cara menghadapi komplain ya, yaitu dengan melakukan handling komplain. Handling komplain adalah segala usaha yang dilakukan personil toko untuk menghadapi keluhan yang disampaikan konsumen. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika ada komplain, maka ada handling komplain. Jadi ada pencerahannya gitu. Misalnya konsumennya komplain. Dek, sosoknya ini kurang, Dek. Tidak tahu. Bukan urusan aku. Duit aku 100.000, Dek. Lah, tidak tahu, tidak. Nah, kau tidak takut. Emang seperti itu cara handling komplain, teman-teman? Ya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa kita nanti juga sebentar lagi akan belajar tentang handling komplain. Itu. Nih, komplain itu ada dua macam. Justified dan unjustified. Coba ulangi. Coba ulangi. Justified. Coba Mbak, apa Mbak? Baca. Sebelahnya? Oke, good. Artinya komplain yang dibenarkan dan komplain yang tidak dapat seperti itu. Apa sih Pak komplain yang dapat dibenarkan? Yaitu komplain atau keluhan karena konsumen mengalami kejadian yang tidak menyenangkan akibat kesalahan karyawan atau kita sebagai karyawan, ya kan? Contoh, misalkan kasirnya tidak ramah, barang expired, beda harga karena label price tidak update, terus area sales panas, transaksi gagal karena salah input, dan lain-lain. Masih banyak karena kesalahan kita ini. Pak, tapi kan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan, Pak. Ya kan? Iya. Ya iya. Tapi masa salah terus? Ya kan? Oke kak, kakak selingkuh, adik maafi. Besoknya selingkuh lagi. minum. Ya, minum. Gak ada minum? Di WC ada air. Minum aja, Mbak, gak apa-apa. Ya kan? Salah. Ternyata besoknya diulangi lagi. Ternyata selingkuh lagi. Ya kan? Apakah masih dimaafkan, Mbak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa, Mbak? Mantap. Karena sekali selingkuh tetap selingkuh. Tapi bagaimana kalau misalkan dia maunya istrinya dua, Mbak? Iya kan? Oh iya Pak, sunnah Pak, kata yang cowok kan. Bagus Pak. Gimana? Gak mau? Gak mau dimadu? Manis loh Mbak madu. Coba yuk. Ini yang selanjutnya adalah unjustified complaint. Komplain yang tidak dapat Nah, jadi teman-teman ya, komplain itu ya, seharusnya kita analisa dulu. Apakah memang benar-benar pure murni kesalahan kita? Apakah komplainnya itu atas kekeliruan dari konsumen yang keliru melihat item promo, periode promo, atau mekanisme promo? Contoh misalkan, dia melihat ya, ikan promo nih, ikan 12.800 ya. Warnanya kuning. Ternyata konsumennya keliru. Yang diambilnya yang nggak promo. Sebelahnya. Biasanya sering loh terjadi. Ya kan? Ya ini kan ya kita anggap aja harganya 9.500. Yang promo ini yang dia lihat harganya 5.000. Jadi mereka nganggap harganya 5.000. Jadi pas kita scan, gimana bunyi scan-nya? Sekali lagi.
Jadi seperti itu. Kalau 2 kali gimana, Mas? Artinya dia beli 2, Mas ya? Ya, positif. Tuh ya. Dek, kok harganya 15.000, Dek? Karena di situ 12.500. Dia ngira harganya 5.000. Seharusnya saya bayarnya 10.000, Dek. Saya nggak mau tahu ya. Kamu ini curang ya. Ya kan sering kan? Yang suka kalian lihat di media sosial itu ya. Sudah salah nyolot kan? Ya, saya tahu ya Alfamart ini ya. Memang seperti ini ya. Ya, ini permainan kalian ya. Sudah berapa banyak konsumen yang kalian mainin seperti ini? Ya, Bu. Tetap jawab. Maaf ya, Bu. Ya, Bu, kita lihat, Bu. Ternyata pas dilihat, konsumen ngambilnya yang sebelah sini. Bukan di sebelahnya. Yang promo. Seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ke konsumen tersebut? A. Ajak gelut. B. Ajak gelut. C. Smackdown. Udah. Apa pilihan? Ini loh. Enggak ya teman-teman ya. Seharusnya dari kedua komplain tersebut kita harus menangani dengan profesional. Tapi ingat ya, hati-hati dengan kata-kata tangan ini ya. Ingat ya. Tahu kalau bahasa Palembang tangan ini apa? Ya kan? Iya Pak. Siap Pak. Aku lah melok UFC Pak. Aku lagi pasti ngoconyo dengan profesional Pak. Ya kan? Tapi ingat ya teman-teman ya, harus menangani. Prosesnya harus dengan profesional. Ya, ingat ya. Jangan mudah baper, apalagi kena bentak konsumen sedikit sudah nangis. Woi, bodoh. Misalnya kan? Aku tidak pernah kena marah mama aku itu. Berani-berani kau. Pas ya, sambil pilek juga kan. Ini loh. Dengan baik, memberikan penjelasan konsumen dengan ramah dan tetap adab nomor 1. Itu loh, teman-teman. Walaupun kita salah ataupun kita tidak salah, tetap pakai adab. Seperti itu, teman-teman. Nih. Terus konsumen juga bisa bebas komplainnya dimanapun, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia langsung misalkan cara konsumen ya, mungkin dengan berbeda-beda sifat, mungkin dia dengan nadanya yang marah, tapi orangnya sebenarnya nggak marah. Dek, benar-benar dikit, ya kan? Kalau misalkan kita nggak terbiasa dengan bahasa seperti itu, kita langsung down. Ya kan? Ya Allah Bapak ini. Ya, wayak 100 rupiah cuma. Ya kan? Terus yang kedua, mungkin konsumennya ini konsumen milenial. Yang biasa dia seperti singa di sosmed, tapi ternyata kepinding di dunia nyata. Ini ya pada intinya ya, bagaimana cara menghandling komplain yang baik dan benar. Setelah tadi banyak pembicaraan kita lalui, ya, sebenarnya hanya satu loh teman-teman. Ucapkan kata hanya ini. Walaupun kita benar ataupun salah, tetap ucapkan ini. Maaf ya Pak, misalkan memang salah kita ataupun kita juga bingung. Kan kapasitas kita kan, misalkan kita hanya bisa ngasih, tapi kita nggak ngerti dengan jaringan, dengan komputer ya Pak. Ya kan? Walaupun semuanya nggak
terkompetensi dengan komputer. Ya kan? Pembelajaran kita nggak harus selalu dengan komputer. Ya kan? Jadi kita kadang ngeblank. Ini kenapa deh? Jaringannya kenapa? Jawabnya seperti ini. Maaf ya Pak, saya coba lagi. Atau maaf ya Pak, saya panggil penjabat saya dulu. Maaf ya Pak, saya panggil penanggung jawab di shift saya dulu. Maaf ya Pak, saya panggil atasan saya dulu. Bisa? Bisa. Itu diterima loh oleh konsumen. Iya. Daripada kalian bilang, "Dek, itu kenapa jaringannya?" "Oh ya Pak, tidak tahu Pak, Pak tidak ngertinya lagi." Rangkul, tadi tidak cak ini Pak. Tadinya lagi. Halo. Tidak ngerti Pak. Bisa aja deh belanja Pak. Tambah kesal konsumen. Nah kalau cewek, oh Pak tidak ngerti. Ibu Pak ini. Iya kan? Kalau cewek enak. Ya misalkan cowok kan. Iya dek, kakak tunggu ginian dek. Cak tadi dek, ulang lagi. Iya. Enak masih. Coba kalau cowok, serem pula mukanya. Rambut acak-acakan, dia pakai minyak rambut. Iya kan? Nah Pak, ada tertiba aku Pak, maafkan lah Pak. Iya. Tak bisa nih Pak. Tambah kesel lah konsumen. Besok-besok mau pulang lagi dari sini. Karena apa? Konsumen itu melihat kita yang berdiri di depan dia itu ya, seolah-olah yang konsumen lihat itu di kita serba bisa. Iya. Kita bisa menerima nasi, kita bisa ngepel, kita bisa menerima komputer, kita bisa ngasih. Ya kan? Ya namanya karyawan. Ya. Benar kan? Benar. Kita digaji hanya untuk itu, untuk memberikan pelayanan yang baik. Ini loh. Kuncinya hanya ini. Jangan pernah kalian awali menangani komplain tidak menggunakan kata ini. Tapi jangan kata-kata ininya yang dibilang ya. Oh sorry Pak ya, sorry. Of course Pak, sorry. Yeah, sorry Pak, sorry. Aku tidak tahu Pak, ini sorry Pak ya, sorry. Seperti itu teman-teman. Ya kan? Iya. Maaf. Bahasa Indonesianya sorry apa? Maaf. I am sorry. Bagus. Kalau tentang masalahnya nyanyi itu pasti paham. Coba pasti kita nyanyi lagi pasti tidak paham. Paham Pak? Paham ya? Paham. Oke, paham semuanya? Oke, semuanya teman-teman. Ya. Intinya dalam menghadapi komplain, baik itu laki-laki atau wanita, ya tetap sama. Jika kita menanganinya dengan adab, jika kita tetap ramah, ya, jika kita tetap senyum, jangan berpaling ke konsumen dan mengucapkan kata sorry ataupun maaf, ya. Pasti konsumen akan luluh dengan sendirinya, walaupun sampai keselnya membludak seperti ini. Tetap ingat, salahnya konsumen, benarnya konsumen, tetap pakai adab seperti itu. Ya paham ya? Paham semuanya? Paham? Oke, bisa? Bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semangat pagi!